Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya berkaitan dengan hal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Bagi Tuhan, ketika kita memberikan sedekah, atau Tuhan mengajarkan ketika memberi sedekah, itu tidak perlu dibuat sebuah rancangan-rancangan besar atau dengan sebuah motivasi-motivasi tertentu. Tetapi berikanlah sedekah itu ya dengan ketulusan hati, tanpa ada sebuah motivasi atau kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga bagi Tuhan Yesus mengatakan, perbuatanmu itu diketahui akan dibalas oleh Bapamu yang di surga. Dan tentunya ketika orang itu memberi sesuatu dengan suatu imbalan tertentu, dengan suatu janji tertentu, dengan suatu kepentingan-kepentingan tertentu, bagi Yesus ya mereka sudah mendapat upahnya di dunia ini. Tetapi apakah itu nanti yang mereka lakukan itu, pemberian mereka itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri? Hanya Bapa yang bisa mengetahuinya. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya ketika memberi, tidak perlu kita menuntut banyak balasan, menuntut jasa dan sebagainya. Tetapi pemberian yang lahir dari ketulusan hati. Dalam hal berdoa, Tuhan mengajarkan doa itu tidak perlu kencang-kencang untuk didengarkan orang, untuk dilihat orang. Atau ketika kita berdoa ya, tidak mesti di tempat-tempat umum, supaya dilihat orang bahwa kamu sedang berdoa. Bagi Tuhan, berdoa itu ya lebih penting untuk di tempat tersembunyi. Mungkin dalam arti ini, berdoa itu ya lebih pada sebuah relasi hati, keterarahan hati, batin kita kepada Allah.
berdoa dalam ketenangan, berdoa dalam kesunyian. Sekiranya itu yang menjadi sebuah komunikasi yang baik ya antara kita manusia yang berdosa ini dengan Allah itu sendiri. Dan kita pun tentunya merasakan ketika kita menciptakan suasana hening dalam doa, sunyi dalam doa, kita akan merasakan kita itu dekat dengan Allah ya. Kita akan merasakan doa kita itu bermakna, mempunyai suatu kekuatan tertentu. Dan yang terakhir, Tuhan tadi mengajarkan berkaitan dengan puasa. Puasa juga demikian. Jangan kita berpuasa ya dengan supaya bisa dilihat orang, murah muka, atau orang yang seperti kelaparan gitu. Tetapi setidaknya bagi Tuhan, berpuasa itu lebih pada sebuah tindakan di mana apa yang kita lakukan itu merupakan ekspresi kesadaran iman kita bahwa di hadapan Allah kita ini tidak ada apa-apanya, dan oleh karena itu ya berpuasa merupakan salah satu bentuk semacam janji kita untuk mau bertobat ya, untuk mau membuka hati kehadiran Allah dan juga mau membuka hati terhadap sesama. Itulah sekiranya makna puasa yang paling penting ya bagi Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan puasa ini, momen Rabu Abu itu merupakan hari pertama di mana kita memasuki masa tobat atau hari pertama masa prapaskah. Dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk berpuasa. Itu tadi sebagai ekspresi tobat. Ekspresi tobat itu tadi lebih pada sebuah kesadaran iman kita untuk bertindak atas kehendak Allah, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari melepaskan ego kita, melepaskan keterikatan kita dengan hal-hal yang tidak berguna, lalu kemudian mengambil jalan Allah, di mana dalam hal ini kita melepaskan cara hidup yang lama, lalu kemudian mengenakan cara hidup yang baru, hidup dalam cinta, ya, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, yang kemudian nanti akan menuntun kita pada Paskah yang mulia. Ruang keselamatan yang disediakan oleh Yesus melalui salibnya merupakan suatu ruang yang terbuka bagi setiap orang. Setiap orang yang masuk ke sana senantiasa dibuka jalannya. Tetapi ada satu poin penting yang mesti kita sadari, bahwa memasuki ruang keselamatan itu ada sebuah semacam sebuah tiket dari kita manusia yang kita buat sendiri. Dengan cara apa kita mendapatkan itu? Tuhan sudah mengajarkan kepada kita berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih, mencintai sesama, memberi sedekah, berdoa yang tulus dari hati. Semua itu adalah bekal kita, di mana kita menciptakan sebuah keselamatan subjektif untuk diri kita sendiri yang nantinya menuntun kita memasuki pintu atau ruang keselamatan itu. Jadi ketika ada perjumpaan antara kesadaran subjektif kita akan Allah yang mencintai kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita berdasarkan apa yang dikehendaki Allah, yang diajarkan Allah melalui gerejanya, dengan keselamatan subjektif yang disediakan Allah itu menjadi nyambung. Kita bisa memasuki pintu yang sempit itu dengan mudahnya. Ya, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, perbuatan dengan iman kita itu tak terpisahkan, harus berjalan bersama. Dengan demikian, iman kita akan Allah yang kita yakini sebagai sumber hidup kita, sebagai penyerta, sebagai kekuatan kita, akan menjadi berbuah ketika kita ekspresikannya dalam perbuatan. Dengan iman saja itu belum cukup, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan demikian, iman itu hidup ketika ada ekspresinya dalam perbuatan. Dan tentu itu jugalah ruang keselamatan itu terbuka bagi setiap orang yang mau masuk dalamnya. Perbuatan-perbuatan baik kita itu menjadi sebuah kekuatan kita untuk bisa memasuki pintu keselamatan itu.
Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita secara khusus. Masa tobat yang akan kita masuki ini menjadi momen penting bagi kita untuk menyadarkan diri untuk kembali kepada Allah. Amin. Semoga.